Oke men, balik lagi ke channel gue ya. Dan ini adalah laptop Dell N4050 yang udah berapa kali gue bikin videonya ya, soal upgrade si laptop jadul ini. Dari upgrade prosesor, dari CPU Core i3 ke Core i5, lalu dari Core i5 ke Core i7 yang lagi dipakai ini nih, tipenya Core i7 2620M yang clock speednya itu 2,70 GHz teman-teman ya. Nah, jadi udah pernah lah pokoknya bahas-bahas upgrade laptop jadul ini nih teman-teman, Dell N4050 yang single VGA ya, bukan yang dual gitu kan. Jadi ini VGA-nya pakai onboard Intel HD 3000, oke. Dan gue mau apain lagi nih laptop nih kira-kira nih ya. Simak terus saja makanya nih. Pokoknya gue kali ini mau upgrade lagi gitu kan si laptop Dell N4050. Semoga udah makin mentok. Lanjut terus yuk, dan jangan lupa subscribe dulu lah, oke, biar makin enak gitu. Barangkali teman-teman kalian gitu ada yang butuh informasi dari channel gua, makanya di share juga, jadi berbagi. Oke, next. Nah, ini dia Dell N4050 ya, yang pakai prosesor Intel Core i7 2620M 2,70 GHz teman-teman. Nah, ini datanya di CPU Z nih. Oke, dia TDP nya 35 watt ya. Dan mainboardnya udah tau lah, udah pernah dibahas gitu kan. Dan ini nih RAM-nya itu pakai DDR3. Total RAM yang gue pakai di laptop ini sekarang ini ya 8 GB nih kapasitasnya gitu. Dan ini dia datanya. Nah, ini dia. Jadi slot 1 itu 4 GB dan slot 2 nya itu 4 GB juga. Totalnya 8 GB. Jadi 2 keping 4 GB gitu. Nah, ini dari Kingston PC3 10700 teman-teman. Oke. Nah, dan gue baca speknya ya, gue cari di Google gitu kan, lalu muncul ketika gue klik Core i7 2620M itu muncul gitu kan paling atas tentang spesifikasinya. Dan ini support RAM sampai 16 GB teman-teman gitu loh. Oke, makanya di video kali ini gue mau upgrade RAM-nya nih sampai mentok. Nah, ini udah gue siapin teman-teman ya, dari Crucial. Semoga sih bagus ya, karena Crucial bagus sih katanya sih. Oke, dari Crucial nih gue upgrade RAM-nya. Ini per kepingnya 8 GB teman-teman ya gitu. Jadi totalnya 16 GB nantinya. Oke. Nah, perbandingannya kayak gimana nih? Makin bagus apa makin ya biasa aja gitu, atau makin turun performanya nih? Nanti kita tes ya. Sekarang gua mau tes dulu nih performanya dengan uji bench ya di aplikasi CPU Z ini teman-teman. Nah, jadi di CPU Z ini punya fitur tes bench ya teman-teman ya. Ada di tab-tab sini nih, CPU, motherboard, memori, SPD, grafik, dan bench. Nah, di sini teman-teman, gue bakal tes simple aja sih gitu kan, biar nggak ribet-ribet, karena kalau pakai yang lain gue nggak begitu paham. Oke. Ini jadi benchmarknya versi 17.01.64 gitu loh. Nah, kira-kira ada perubahan gak ya kalau di upgrade RAM-nya gitu sampai mentok? Karena tertulis di website itu paling mentoknya 16 GB DDR3 gitu teman-teman. Oke, kita bench CPU-nya ya. Dapat skor berapa nih kira-kira nih? Posisi RAM 8 GB, 2 keping. Per kepingnya 4 GB gitu maksudnya. Ini di CPU multithread-nya 738.1 dan CPU single thread-nya masih jalan. Sini fan-nya muter kenceng ya teman-teman ya. Suhunya berapa kira-kira nih? Suhunya gue pakai HW monitor. Value-nya 70 derajat teman-teman. Minimalnya 65 derajat gitu kan, Celcius. Dan ini masih udah berhenti nih. Jadi bisa didapat itu ya nilai ini nih,
Nilai suhunya untuk bench pakai CPU Z itu temperatur CPU nya 81 derajat maksimalnya, ya kan, minimalnya 50 derajat Celcius, dan value nya atau yang lagi berjalan sekarang itu 56 60 lah gitu. Jadi turunnya cepet ya dibanding tadi ya. Nah ini yang didapat nih untuk CPU multi thread nya 738.1, untuk single thread nya 240.9. Oke, gua klik submit and compare gitu kan untuk lebih jelasnya nih. Nah ini dia CPU Z validator gitu kan. Ini prosesornya Intel Core i7 2620M 319238 GHz. Oke, cakep ya. GHz megahertz gitu kan. Ini dia spesifikasi prosesornya teman-teman ya. Ini dia Core i7 Portrait, ya kan, 2,70 GHz, Sandy Bridge gitu kan, litografi 32 nanometer, TDP nya 35 watt, 12,16 volt. Oke, temperaturnya 75 derajat Celcius mentoknya teman-teman. Oke, dan ini motherboardnya, soketnya RPGA Intel Sandy Bridge revisi 09, short bridge atau chipsetnya itu Intel HM67 revisi B3. Ini khusus untuk Intel Core untuk CPU Gen 2 gitu kan. Nah ini RAM nih, total size nya segini 8192 MB, tipenya dual channel ya kan, 18 bit DDR3 SDRAM, frekuensinya segini DDR3 1330. Nah Kingston 4GB, Kingston 4GB satu slotnya, jadi DDR3 semua. Oke, dan sini untuk compare teman-teman ya. Jadi skor tadi di multi thread nya itu 738 ya kan, 738 ngalahin ini nih Intel Core i3 2100, Intel Core i5 3230M. Gen 3 masih kalah, masa? Gokil juga nih. Oh ya, gue lupa bilang, ini pakai Windows 8 profesional 64 bit ya. Kalau mungkin teman-teman yang nyimak video gue sebelumnya itu pakai Windows 10 LTSC gitu kan. Tapi karena drivernya itu supportnya maksimal Windows 8 ya di website Intelnya itu, jadi gue downgrade aja dah ke Windows 8 profesional 64 bit. Ini nih, gue pakai ini nih, Microsoft Windows 8.1. Dan gue mau upgrade ini nih teman-teman RAM-nya ya. 2 keping, yuk. Jadi laptopnya dimatiin dulu. Shutdown. Nanti ya kalau bongkar laptop tuh dicabut dulu nih powernya nih, kayak gini tuh. Powernya cabut biar nggak ada arus yang masuk, jadi nggak menimbulkan konsleting. Oke, ini karena emang udah niat mau upgrade, jadi laptopnya itu jadi keyboardnya itu ya udah gua lepas tuh kan, karena si Dell N4050 ini cukup buka keyboard aja untuk ganti RAM gitu kan, dan nyopot fleksibel yang ini tengah, hati-hati ya. Dan ini dia nih, mau ganti ini gua Crucial gitu kan, baru nyoba sih gua Crucial kayak gini. Nah ini dia speknya, 8GB i33L, kode L nya ya, DDR3L kah? Lalu gue pesennya DDR3 doang sih ini pas salah kirim. Kita cek dulu yuk. Nah ini dia nih, kok DDR3L sih, padahal di tokonya itu DDR3 loh ya kan, 133 SODIMM 135 volt. Nah kalau nggak salah yang DDR gue tadi ya, yang DDR berapa tuh, DDR3 doang itu 1,5 volt teman-teman. Iya nggak sih, 1,5 volt ya, ini kok 135 volt. Kalau support sih bagus gitu kan. Lah ini gimana, padahal gue ordernya DDR3 gitu, karena nggak yakin bisa pakai yang seri L, tipe L, DDR3L gitu, gue nggak yakin, takutnya nggak kepake. Tapi ini malah datangnya DDR3L 1,35 volt SODIMM. Ya coba ya, hidup gak bakalan nih, karena kalau slotnya nggak cocok itu dia bakal restart katanya sih.
gitu kan. Tokonya gimana coba, padahal di itunya, di bannernya itu DDR3 tulisannya. Kalau pinnya sih sama ya, sekitar apa sih 240 pin kalau nggak salah tuh. Cuman ini voltage-nya ini gue buka yang satunya. Dan ini juga sama nih, DDR3L juga gitu. Kacau nih tokonya nih. Mana gua udah datang lama lagi nih, barang bisa retur nggak ya kalau kenapa-napa ya? Semoga sih nggak deh. Jadi gua upgrade ke sini teman-teman ya. SODIMM 8GB DDR3L 133 135 volt. Nah, untuk teman-teman tadi yang lihat hasil CPU Z RAM sebelumnya ya, sebelum gua ganti nih tadi nih video-video belakang gitu kan, itu kalau nggak salah 1,5 volt deh gitu kan. Ini 135 volt, sebenarnya bagus ya low voltage gitu kan. Jadi RAM-nya itu bakal lebih adem kalau support laptopnya. Oke, yuk coba aja yuk. 1,5 volt teman-teman tuh, yang ini yang tadi gue cabut nih ya kan. Ini Kingston, copot lagi satunya 0,5 volt juga nih. Oke, Kingston juga yang 4GB ini ya, yang selama ini gue pakai. Nah, dan ini semoga sih support ya. Oke, tancap aja sih. Satu lagi tuh 8GB jadi 16GB. Oke, semoga nggak kenapa-napa ya, dan beneran upgrade gitu kan performanya. Nah, jadi kita bisa tahu nih di sini nih, kalau dengan ganti RAM memaksimalkan RAM itu gak upgrade gak sih performanya gitu kan. Pasang lagi. Di info aja nih teman-teman ya, kalau slotnya itu supportnya DDR3L itu dia nggak bisa dipasangin DDR3 gitu kan. Nah, kalau slotnya DDR3 dia masih bisa, atau beberapa ada yang bisa gitu dipasangin DDR3L gitu. Jadi nggak semua bisa ya dipasangin DDR3L gitu kan. Sebenarnya sih lebih bagus ya, karena voltage-nya lebih kecil gitu kan, 1,35 volt. Jadi lebih adem gitu kan. Gue baca-baca sih begitu. Oke, dan gue colokin lagi nih powernya nih. Semoga sih nggak ada masalah ya. Kalian cek buktinya nih. Nah, ini dia udah tampil teman-teman ya. Alhamdulillah sih hidup gitu kan. Oke, jadi sekarang kita cek ke CPU Z ya. Ini dia mas yang tadi ya, CPU Core i7 2620M. Oke, ke memori kebaca teman-teman ya, alhamdulillah. DDR3 16GB gitu kan. Channelnya dual, jadi dua-duanya kebaca semua. Dan SPD-nya nih, voltage-nya ini nih yang bawah nih 135 volt gitu. Mungkin teman-teman bisa di backward ya beberapa menit gitu kan, dicek sebelum gua ganti RAM. Itu 1,5 volt bukan? 1,5. Kalau dari RAM-nya sih 1,5 ya gitu kan. Nah, kalau ini support berarti ya untung gua gitu. Oh ya, kalau yang mau beli RAM itu gua taruh di deskripsi linknya. Jadi ya barangnya bagus loh, kayak kita cek tuh. Max bandwidth BC3 10700 ya, mentoknya emang segitu gitu kan laptop ini. Modul manufacturing Crucial teknologi, DRAM manufacturing Micron teknologi. Oke, model size 8GB, weak year 0924. Baru ya. Ini slot 1 dan ini slot 2 teman-teman, sama kebaca semua 1,35 volt. Oke, kita tes bench lagi kayak tadi yuk. Bench CPU ada berubahnya nggak?
ada upgrade dikit gitu kan. Di CPU multi-thread tadi terakhir kan sebelum ganti RAM itu 738 ya, sekarang 740,5. Ada peningkatan kan. Oke. Dan di single threadnya berapa tadi ya? Gue lupa dah. Sekarang 269,4. Oke, submit and compare. Nah, ini dia nih. Core i7 2620M 319238. Oke, langsung ke RAM-nya aja ya. Storage RAM memori ini. Tuh, total size-nya 16.384 MB, dual channel 128 bit. Kan. Crucial teknologi 8192 MB DDR3 tuh. Oke. Tapi nggak ada LL-nya sih. Kalau di sini mah DDR3 doang. Gitulah. Tapi di CPU saya tadi ada tipenya. Oh, nggak salah deh. Bentar. Oh, ini nih. Yang ini. DDR3L. Kalau support sih bagus gitu kan. Cuman ya kalau teman-teman mau ganti RAM kayak gini, dicek lagi tadi ya. Support nggak dengan tipenya. Kalau yang biasa pakai DDR3L, ya udah jangan balik ke DDR3. Itu nggak support, bisa restart mulu. Atau satu DDR3, satu DDR3L gitu slotnya gitu. Itu nggak bisa gitu. Nah, kalau slotnya DDR3 atau biasanya di bawaannya gitu, biasanya RAM pakai RAM DDR3, dipakai DDR3L, itu ada kemungkinan support gitu teman-teman. Oke, itu dari yang gue baca-baca. Jadi bukan gue ngerti ya, gue juga dapat belajar. Ini deh nih, multi-thread. Waduh, AMD A10 atas gue nih tuh 5800K, AMD Athlon X4 742 dan gue di 740. Yang tadi ngalahin nih Intel Core i3 2100 dan Intel Core i5 3230M. Nah, gue sempet tadi mau ganti ini nih. Gue pikir si Dell N40 ini support Gen 3 ya, gitu kan. Ternyata di bawahnya malah, gitu teman-teman. Dan ya oke lah, ada peningkatan sedikit ya di skor benchnya. Band ini tes bandnya sederhana aja sih, gitu kan. Jadi akurat atau enggaknya ya gue kurang tahu. Penting skornya begitu gitu kan, maksud gua ukurannya. Emang kalau tes benchmark laptop itu pakai aplikasi apa sih? Sok yang tahu boleh komen. Dan untuk video berikutnya nih, jadi gini teman-teman ya, laptop ini gue mentokin gitu kan, karena gue mau coba-coba ngedit pakai laptop nih gitu. Program sih CapCut doang gitu kan. Sebenarnya kemarin udah jalan ya, agak-agak lelet gitu kan. Cuman sekarang ngefek nggak kira-kira nih? Mungkin di video berikutnya ya, gue coba pakai CapCut gitu kan untuk ngeditnya gitu, untuk ya color grading gitu ya. Gitu-gitulah. Dan ekspor filenya itu lama nggak kira-kira? Oke. Ya gitu aja deh. Karena udah kepanjangan nih, takutnya lu pada ngantuk dengar gua ngoceh gitu ya. Jadi semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe teman-teman ya. Jadi biar berguna ini channel gitu. Di-share ke teman-teman ya. Barangkali ada yang mengalami nasib yang sama kayak gua nih, pengen maksimalin laptop jadul, karena kalau beli lagi belum ada duitnya. Oke. Yang mau endorse boleh lah. Oke. Jangan lupa subscribe dan see you, bye bye.